Share lagi. Saya tadi lupa belum record. Jadi setiap perkuliahan diminta untuk record. Jadi saya record dulu. Share screen, kembali lagi ke sini. Nah, ini kan ada ya, karyawan saya punya yang ini. Jadi karyawan membawai karyawan yang lain. Contohnya jika di sini, contoh analoginya sama seperti ini. Saya punya karyawan atau staff, dia mengepalai staff yang lain. Atau appraisal itu maksudnya di sini adalah tim penilai. Jadi di sini adalah menerapkan relasi tunggal atau unary relation. Kemudian contohnya gimana? Jadi contohnya itu misalkan kalau di sini ada staff, berarti nanti ada kolomnya nama, kolomnya room number, kemudian appraise number itu dia mereferensi atau merujuk ke nomornya si staff ini. Contohnya nanti seperti ini. Ini nanti di video yang sebelumnya itu udah dijelaskan. Jadi misalkan saya punya karyawan, di situ ada tabel karyawan. Ada karyawan ID, ada karyawan name, ada karyawan kelahiran ya. Di sini ada manajer ID. Nah, kalau manajer ID, saya ambil pen. Misalkan di sini saya punya ID employer-nya satu, namanya misalkan Alfa gitu ya. Kedua namanya Beta, ketiga Charlie. Nah, atasannya dia ini adalah si Charlie misalkan. Charlie ini adalah manajernya dari Alpha dan Beta. Manajer ID itu nanti diambilkan dari sini, K yang ini. Jadi nanti ini isinya berapa? 3, gini kan. 3. Ini diambil dari foreign key yang merujuk dari primary key yang di sini. Di sini ada primary key, employer ID, dan manager ID itu foreign key. Foreign key-nya dari mana? Dari yang employer ID di sini. Jadi ngambil yang ini Charlie. Berarti alpha itu nanti manager ID-nya adalah 3. Di mana 3 itu adalah si Charlie. Itu misalkan kalau kita mapping unary relationship. Unary relationship itu apa ya tadi? Jadi ada satu entitas, relasinya dengan entitas itu juga. Jadi seperti rekursif atau seperti perulangan. Sini. Ada pertanyaan? Enggak ada? Bu, Bu, bisa dijelaskan kembali, saya kurang paham, Bu. Oke. Misalkan ya, saya ini ya, misalkan kalau IRD itu kan kalian nanti ujung-ujungnya mapping. Maksudnya mapping itu kan dari IRD ke database gitu kan. Ngubah dari ini semua diubah ke database. Di mana ini misalkan contohnya saya punya tabel barang, saya punya tabel kategori, tabel sheet gitu kan ya. Sampai di sini paham ya? Paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Nah, terus yang bikin bingung, kalau ini kalian ubah ke tabel bisa nggak ya? Customer kamu ubah ke tabel bisa ya? Customer, satu tabel customer isinya ini. Satu tabel transaksi itu nanti isinya ada seperti ini, order date dan seperti ini. Karena ini misalkan contoh ya, kalau yang kemarin di pertemuan database sebelumnya itu misalkan kalau ada transaksi many to many itu kan ada bentukan tabel baru seperti itu. Tabel barang, misalkan seperti ini, berarti nanti ada satu bentukan tambahan tabel lagi karena dia relasinya adalah many to many. Tapi kalau one to many, ini udah dipelajari di semester sebelumnya, seingat saya, di mata kuliah basis data saja, itu ada. Jadi kalau one to many ya tinggal, misalkan saya punya IRD seperti ini, berarti kan saya punya tabel supplier, primary key-nya adalah supplier ID, atribut 1, ini atribut 2, 3, 4, dan seterusnya. Di mana ini kan nanti menyesuaikan kan tipe datanya. Oke. Kalau kalian ngubah IRD dari yang ini, IRD ini,
Jangan lihat yang ini dulu. Yang ini diubah ke bentuk tabel. Bisa nggak kira-kira? Database. Bikin database dari IRD ini. Bisa? Apakah bisa? Saya tanya satu-satu deh. Yola bisa nggak, Yol? Kamu bikin database, tabel-tabelnya merujuk dari IRD ini. Yola, kamu tidak tidur kan, nak? Sudah siang sih emang. Bisa, Bu. Bisa ya. Nanti misalkan saya punya tabel shipper. Tabel shipper itu nanti atributnya apa aja? Di tabelmu itu. Shipper ID, company name sama phone. Oke. Sorry aku minum. Jadi bisa ya kalau ini aja, insya Allah teman-teman adik-adik, mbak-mbak, mas-mas itu bisa semua. Oke Yola, makasih Mbak Yola. Tapi kalau kalian ketambahan yang ini biasanya relasi yang unary yang ini, itu nanti tabelnya jadinya seperti apa? Karena dia relasinya unary. Jadi kalau di sini, kalau saya nggak ada yang mengepalai aja, di situ kan saya punya ada employer ID, ya primary key-nya ini kan, ya enggak? Terus atributnya ada nama, ada birth date, hire, address, ini dan ini. Ya. Sampai di sini nyambung nggak? Nyambung. Terus itu misalkan kalau di sini kita nggak ada kasus yang satu karyawan mengepalai ke karyawan lainnya. Saya mau bikin tabel, saya mau mapping, itu gampang. Nah, tapi terus di soal itu, atau misalkan kamu menemui kasus seperti ini, oh satu karyawan itu loh bisa mengepalai karyawan yang lainnya. Terus gimana solusinya? Berarti kan di sini ada mgrid. Mgrid itu maksudnya apa di sini? Itu ID-nya apa? ID-nya manajer mungkin. ID-nya manajer. Misalkan di start. Oke. Saya hiraukan, ininya biar nggak full ya. Jadi di situ di tabel karyawan, saya gambar gimana ya? Ini saya punya tabel karyawan. Saya punya employer ID. Misalkan ini ada atribut 1, 2, dan seterusnya. Terus berarti kalau kasusnya seperti ini, saya pakai manager ID kayak gini. Di dalam satu tabel yang sama. Employer ID itu adalah primary key, ya enggak, di tabel karyawan itu. Misalkan tadi atribut 1 misalkan nama ya, saya employer ID-nya 1, namanya A. Employer ID 2 namanya B, employer ID 3 namanya C. Terus saya punya si D. D ini adalah manajer dari ABC. Berarti manajer ID itu diambilkan dari sini, ID yang 4. Loh, kok bisa dapat ID 4 dari mana? Itu foreign key-nya dari yang sini. Makanya tadi di slide selanjutnya tadi disebut recursive foreign key. Recursive foreign key itu maksudnya seperti apa? Di dalam satu tabel yang sama, itu kita mengambil foreign key dari apa? Dari primary key yang ada di tabel itu. Misalnya ya, misalkan manager ID-nya itu saya set 5 misalkan. Padahal di sini 5 nggak ada datanya. Kira-kira bisa nggak? Bisa, Bu. Nggak bisa. Misalkan kalau saya lupa belum ngeset foreign key-nya. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Harus di-save dulu. Harus di-set dulu kan. Jadi misalkan kalau saya di sini, misalkan saya isi sesuatu yang nggak ada di sini, mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau. Nggak mau. Isinya kan harus kembar, harus ada salah satu data yang di sini, yang dituliskan di sini gitu ya. Itu kan foreign key kan gitu kan, ngerujuk dari tempat yang lain. Kalau di situ ada, baru diisi. Kalau nggak ada, pasti muncul error data itu nggak ada. ID 5 itu nggak ada, nggak bisa dimasukkan seperti itu.
Nah, karena ini unary mapping, unary relationship, jadi bikinnya ya seperti ini, ada employer ID, attribute bla bla bla, terus baru manager ID-nya ngonekan ke sini. Salah. Bentar. Oke. Ada yang kurang jelas sampai di sini, mappingnya untuk yang unary. Insya Allah kalau diam semua berarti insya Allah nggak ada masalah. Nah, makanya ini contohnya seperti ini juga. Terus sama juga seperti yang ini. Yang ini juga sama. Jadi saya punya 3 aja nih. Ini kan otomatis primary key. Ini otomatis primary key. Terus setiap pegawai di manajeri oleh pegawai yang lain. Nah, berarti dia MID. Kalau tadi NGID, ini manager ID. Dia ngambilnya dari sini. Tuh. Itu kalau mau mapping atau kalau mau bikin database dari yang unary relationship seperti ini. Beres deh. Udah. Itu review minggu yang lalu. 30 menit review minggu yang lalu. Ada masalah? Insya Allah nggak ada ya. Nanti untuk... Mohon izin tanya, Bu. Kalau yang nama relasi itu sama nggak apa-apa ya, Bu ya? Nama relasi sama. Iya. Nggak tadi saya lihat, nah ini, barang memiliki kategori sama barang memiliki transaksi itu. Sama-sama memiliki maksudnya namanya. Itu boleh, Bu? Oh, yang ini sama-sama memiliki. Kalau di RD-nya sini ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kan untuk mempermudahmu aja kan sebenarnya yang di sini kan kata action kan di sini kata apa ya? Kata aktif kan di sini untuk mempermudah aja, nggak masalah. Sama. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri dari desain YRD ini gimana caranya kalian bisa bikin database yang benar dari YRD ini yang bikin masalah, yang itu banyak yang salah seperti itu. Jadi kalau ininya kembar seperti ini nggak masalah. Atau misalkan kalau kamu ingin dibedakan juga nggak masalah, nggak apa-apa. Kembar nggak apa-apa, dibedakan nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada aturan baku untuk dia harus ininya beda-beda untuk yang dinama relasi. Tergantung ya, nanti mungkin ada beberapa dosen ininya harus beda. Biar kamu nggak bingung, ini sebenarnya seperti itu. Biar kalian nggak bingung untuk menamai yang ini. Sama-sama. Oke. Ya. Bu, saya izin bertanya. Ya, Mbak Gita. Kalau yang punya saya itu ERD yang bagian transaksi, entitas transaksi itu saya jadikan relasi, Bu. Apakah bisa? Dan juga untuk atributnya itu saya ditaruh di bagian relasinya juga, Bu. Kalau gitu gimana? Atributnya ditaruh di bagian relasi juga. Jadi kamu nanti sebentar ya. Nanti akan ada beberapa yang nggak bisa di-handle sama databasemu. Kalau nggak salah, kalau kamu transaksinya dibikin jadi dijadi relasi, ini customer ke barang nanti transaksinya kayak gini ya. Terus di sini many to many gini ya. Terus iya, Bu, nanti jadi atributnya di sini. Atribut transaksinya kayak gini. Gitu kah? Iya, Bu. Nanti yang ini yang nggak bisa di-handle, Mbak. Karena nanti kalau ini kamu jadikan transaksi sendiri, padahal transaksi untuk yang setiap transaksi kan dia masih punya ini diskonnya, ada diskonnya. Ini yang nanti nggak bisa ke-handle. Padahal di sini kalau kamu jadikan seperti ini akan ada satu tabel yang hilang. Tabel untuk merekap diskonnya dia berapa atau jumlah maksimum barang yang dikasih diskon itu berapa. Itu informasi yang hilang akan nantinya. Seperti itu. Karena nanti di sini kan ada transaksi ya, many to many. Nah, di sini kan relasi, ada relasi. Nah, di sini nanti akan ada satu tabel baru lagi. Tabel baru lagi yang merekap barang ini loh, jumlahnya sekian, harganya sekian, terus dia ada diskonnya berapa. Seperti itu. Dan setiap barang bisa nanti ada diimplementasikan berapa diskon yang berbeda. Seperti itu.
Sebenarnya kalau dipikir secara simpel, kalau misalkan punyanya Mbak Gita ya tadi ya, punyanya Mbak Gita, misalkan kalau nggak ada ini, itu bisa. Nggak ada yang diskon-diskon, itu bisa. Ini dijadikan relasi, terus di sini many to many, terus transaksi otomatis nanti muncul satu tabel transaksi sendiri. Gitu kalau nggak ada diskon. Tapi di sini ada diskon quantity dan unit price. Itu yang bikin dia agak kompleks untuk di soal yang kemarin diuji di soal yang kita minggu kemarin itu sih. Oh gitu iya Bu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ya sama-sama. Jadi gini sih Rek, sebenarnya kayak gini kan. Misalkan kalau ini sebenarnya lebih ke basis data yang semester 1 kemarin ya. Semester berapa sih basis datamu? Semester 2 ya? Saya lupa. Sebenarnya kalau ada soal cerita seperti ini, itu interpretasi setiap orang. Terkadang itu emang beda-beda. Tergantung dari gimana kedalaman kalian memahami soal itu. Seperti itu. Kalau misalkan kalian memahaminya nggak begitu dalam, atau mungkin dilihat sekilas aja, hasil dari IRD yang di sini mungkin akan sedikit berbeda dengan yang diharapkan dari soal outputnya soal ini, seperti itu. Itu sih. Oke, bisa saya lanjutkan ke materi hari ini? Atau kita masih stuck di sini aja? Udah ya? Oke. Bisa. Nanti misalkan kalau jelas, saya upload kok videonya untuk yang penjelasan ini. Kalau dilihat sih, oke, kita itu sekarang belajar masalah TSQL. Apa bedanya dengan SQL dan kawan-kawannya? Ada yang sudah baca-baca belum sih tentang materi ini, TSQL ini, Rek? Belum, Bu. Belum, oke. Belum. Coba kalian lihat sekilas, atau 2 kilas, atau 3 kilas ya, biar lebih paham dari slide ini yang membedakan apa antara SQL sama Transact SQL. Kalian baca sekilas, saya tak minum sebentar ya. Oke. Oke, ada yang mau menjadi volunteer untuk menjelaskan ini? Ini tadi masih Deo aja sih. Silakan kalau mau menjadi volunteer, nanti saya tandai di sini. Jadi minggu depan, misalkan kalau ininya belum penuh, saya tandai di file Excel ya. Siapa yang menjawab pertanyaan minggu depan, kalau ada pertanyaan lagi, saya oper pertanyaan ke teman-teman yang belum pernah menjawab sama sekali, seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau berpendapat? Transact SQL. Atau ditunjuk? Kalau salah nggak apa, Bu ya? Ya nggak apa-apa lah, kan namanya belajar. Nanti kalau saya salah juga nggak apa-apa juga. Kan kita sama-sama belajar. Oke, next. Siapa yang mau jawab? Saya mau coba jawab. Oke, siap. Mas Oni. Apa Mas Oni? Gimana? Ya, kalau dari bacaan singkat itu, menurut saya kalau SQL itu bahasa standarnya untuk sistem basis data relasionalnya, Bu. Nah, sedangkan TSQL itu bahasanya itu hanya mampu dideteksi sama softwarenya itu sendiri.
Jadi kayak ada fitur-fitur yang tidak tersedia dalam SQL gitu, kalau menurut saya. Oke. Bisa juga, benar juga sih, Mas Sony. Ada yang lainnya? Oke, makasih Mas Sony. Ada yang lainnya? Dari kaum hawa mungkin? Mbak-mbaknya, ciwi-ciwinya, volunteer? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Ya udah, saya jelaskan ya. Jadi kalau SQL sendiri itu kan bahasa ya, structure query language. Itu dilihat dari segi bahasanya. Kalau kemarin kalian pakai MySQL, itu kan tools-nya, DBMS-nya. Tapi pakai bahasa pemrograman SQL. Nah, sekarang kita pakai SQL Server. SQL Server itu adalah pengembangan dari Microsoft. Perusahaan yang mengembangkan adalah Microsoft. Nah, dia itu menggunakan bahasa TSQL. Maksudnya TSQL di sini seperti apa? Jadi, iya, struktur data dasarnya itu tetap SQL, sama, tetap SQL. Akan tapi di situ ada pengembangan lebih lanjut. Jadi ada beberapa fungsi-fungsi yang di TSQL ada, di MySQL itu nggak ada, seperti itu. Terus ada lagi, misalkan kalian pakai bahasa pemrograman TSQL ini, skripnya mirip sama MySQL, kan? Tetapi nanti di situ kita bisa belajar fungsi, prosedur, dan kawan-kawannya itu menggunakan TSQL. Misalkan kalian skrip TSQL di sini, skrip untuk SQL Server, kalian coba running di MySQL kalian, itu juga nantinya akan ada perbedaan sintaks. Kalau langsung kalian running mentah-mentah di situ nggak bisa. Seperti itu. Jadi ada misalkan kalian ngekrip di SQL Server, kemudian .SQL-nya dari SQL Server kalian langsung copy pastekan ke MySQL, kalian import, pasti akan error. Karena di situ konsepnya sama-sama untuk coding, untuk programming SQL. Akan tetapi ada beberapa sintaks yang memang berbeda karena di situ ada beberapa perbedaan bahasanya sendiri, kan juga TransactSQL. Ada beberapa perbedaan. Dan dia sama ya, seperti Mas Oni tadi katanya itu hanya bisa diakses sama si Microsoft, atau yang di sini adalah Microsoft SQL servernya. Jadi misalkan kalau kalian akses di MySQL, itu pasti ada beberapa yang nggak bisa keluar, seperti itu. Terus berdasarkan yang ini ya, kalau slide yang ini menjelaskan TransactSQL atau SQL itu sama-sama dia itu adalah pemrograman yang berbasis non-prosedural. Jadi SQL itu pemrograman non-prosedural. Jadi kalian itu harus ada request dulu baru direspon. Kalau dari kemarin kan seperti itu, kalian script dulu. Misalkan saya punya database mahasiswa. Di situ kalian script dulu, select apa, misalnya select bintang from mahasiswa. Terus kalian kirimkan dari klien dulu. Dari klien kemudian kalian kirim ke server. Dari klien kalian nyekrip SQL-nya, kemudian kalian kirim ke server. Server ngolah, perintahnya diolah, terus baru dikirim datanya itu dikirim balik ke klien untuk ditampilkan, seperti itu. Itu prosedural. Jadi ada request-nya, ada respons dari server, kemudian kita baru dikirimkan balik ke sini, baru kita tahu hasilnya seperti apa. Itu materi teori seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar masalah yang ini. Ini saya yakin kalian sudah di luar kepala ya. Create, alter, drop, select, insert, update, delete. Fungsinya udah yakin saya kalian udah tahu. Create berarti untuk membuat tabel, ya kan, membuat database. Alter untuk edit, drop untuk menghapus tabel dan seterusnya. Select, insert, update, delete itu adalah perintah dasar yang emang sudah kita pelajari. Gak masalah. Nah, yang belum kalian pelajari di semester sebelumnya yang seperti ini. Transaction itu belum. Terus data control ini belum. Grant, revoke ini belum dipelajari. Seperti itu. Jadi misalkan kalau di
Di SQL itu kita bisa nanti meng-cancel suatu perintah SQL. Contohnya misalkan saya punya data A, kemudian saya mau update data A itu jadi B. Kemudian nggak jadi saya update deh, saya undo. Kalau di Word itu seperti di undo, itu bisa. Itu pakai transaction control language. Ini nanti akan dipelajari setelah UTS. Jadi kita bisa rollback untuk semua perintah-perintah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Atau dalam bahasa yang sudah mudah dikenali itu gimana caranya kita mengundo perintah-perintah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Itu bisa dilakukan di FTSQL. Itu. Terus grant dan revoke akses. Nah, di sini nanti kalian akan diajari mengenai pengaturan hak akses dari user terhadap server. Jadi itu misalkan nih, ada suatu database kan, misalkan hak akses itu misalkan hak akses saya sebagai dosen tentu akan berbeda dengan hak akses Anda sebagai mahasiswa. Kalau di dosen saya bisa untuk masalah nilai misalkan, nilai. Saya bisa input nilai, saya bisa update nilai, saya bisa delete nilai. Kalau di mahasiswa itu cuma bisa apa? View nilai aja kan. Hak aksesnya udah beda. Mahasiswa untuk tabel-tabel nilai itu mereka cuma bisa lihat aja. Mereka nggak bisa insert, mereka nggak bisa update, mereka nggak bisa delete. Kenapa? Misalkan mahasiswa bisa melakukan perintah ini, ya bahaya ya. Jadi misalkan nih nilainya si Fulan itu E. Kalau kita nggak atur itu hak aksesnya mahasiswa, si Fulan bisa aja mereka masuk ke sistem database, dia langsung update nilainya dia sendiri jadi A. Terus si Fulan, misalkan si Fulan punya musuhnya adalah misalkan Siti gitu ya, musuh Siti. Fulan ini nggak suka banget sama Siti. Siti padahal dia pinter banget. Kita nggak ada ngatur namanya hak akses di dalam database kita. Akhirnya si Fulan iseng-iseng ngupdate nilai Siti jadi E, ditukerlah nilainya berdua. Bisa aja, itu mungkin terjadi kalau kalian sebagai admin database itu lupa nggak ngeset hak akses. Itu nanti akan dipelajari di next semester. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk jenis-jenis DCL bukan BCL loh ya, Bung Haji Lestari. DCL, DDL itu ada semua di sini. Sama seperti MySQL. Nah, komentar. Cara ngasih komentar itu nanti seperti ini, nggak usah dipelajari. Pasti kalian udah tahu sendiri. Ya, jadi step 2 itu untuk kasih komen, terus tanda seperti ini untuk komen lebih dari 1 baris. Ini kasih komentar itu menurut saya penting. Jadi misalkan kalau di skrip kan, di tulisan skrip yang panjang itu pasti ada komentar-komentarnya untuk menandai. Dia skripnya untuk apa, itu pasti kasih komentar. Oke, terus select. Nah, di sini nanti kita akan menampilkan seleksi. Select udah bisa ya, jadi untuk menampilkan data kita nanti langsung praktek aja. Jadi contohnya di sini mirip kan sama seperti MySQL, select bintang from department. Di sini saya punya tabel namanya departemen, di situ punya 4 atribut, dia select bintang, select semuanya jadinya seperti ini, gampang. Select data tertentu. Ini kayak review aja materi yang sebelumnya. Mungkin kalian sudah liburan terus lupa atau menjadi amnesia ya. Jadi select untuk data tertentu. Kalau tadi ada 4 atribut, di sini saya nyelek 2 atribut aja. Bisa lah ini. Anak polinema bisa ini. Gampang. Select berdasarkan kondisi tertentu. Bisa. Bisa ini select berdasarkan kondisi tertentu, select berdasarkan operator aritmatika. Nah, ini mungkin yang agak lupa. Saya select salary, ditambahkan semua salary-nya itu adalah 300. Misalkan di sini ada kenaikan gaji sejumlah 300.000 misalkan. Jadi gaji awal segini, gaji yang sudah dinaikkan segini. Jadi itu bisa.
kita pakai fungsi-fungsi aritmetik. Jadi di sini ada salary ditambah 300.000 atau salary dikurangi 300.000 dan lain-lainnya bisa. Distance. Distance sama ya, untuk menampilkan data-data agar dia tidak kembar. Jadi misalkan di sini ada 90, ada kembar ada 3, dia nanti akan kalau kalian pakai select distance itu cuma 90-nya 1 kali. Misalkan 10-nya ada beberapa kali, itu cuma 1 kali. Itu pakai select distance. Perintahnya sama kan, mirip dengan MySQL, ini cuma refresh saja, review materi. Alias, kalian sudah pernah belajar alias juga di sini. Jadi alias itu adalah apa? Mengganti nama atau mengaliaskan itu menyamarkan nama atau mengganti nama tabel atau kolom. Contoh seperti ini, saya punya last name as name. Jadi pas waktu saya select kolom last name di database aslinya nama kolomnya last name, saya aliaskan AS, bukan alaihissalam ya, AS name jadinya name kayak gini. Oke, terus case expression nanti ya kalian juga akan belajar if then else, ini juga bisa. Sebentar, database kemarin sudah sampai ini belum ya? Udah belum, Rek? Ada if else pakai MySQL? Belum. Belum, Ibu. Sampai apa ya kemarin mata kuliah basis data? Yang terakhir itu join. Join. Select. Select join itu aja. Ya, belum ada if else. Oke, nanti kita belajar itu. Terus, nah, di TSQL itu juga bisa seperti ini. Mata kuliah dasar pemrograman udah belajar if else kan? Sudah, Bu. Udah. Jadi saya nggak akan menjelaskan fungsinya if else itu apa, kalian udah inget kan ya? If apa, nanti jadinya apa. Di sini ada case juga kan, udah mirip seperti itu, tapi cuma mungkin cara penulisannya yang berbeda. Kalau di sini ada case-case-nya, di Dashpro seingat saya juga ada case-case-nya model seperti ini. Ini nanti yang akan juga dipelajari. Oke, nah ada yang belum join belum sama yang di kelas classroom kita? Itu di situ ada file namanya pertemuan 2 statement select. Coba kalian download, kalian buka deh. Sebentar, start. Filenya itu sorry. Stop sharing. Dulu udah pernah belajar SQL Server kan ya, sampai installnya kelas MI2E. Sudah, Bu. Yang ini kan otomatis kalian bisa yo running ininya sampai ke sini, sampai bikin create database bisa ya, sampai di situ sampai yang create Polinema. Coba langsung kalian coba create database yang bikin Pak Ferry, jadi Ferry namanya, Ferry. Dibuka ini MS-nya dibuka,
Terus kalian create database Polynema sama persis seperti yang di file itu. Terus kalian jalankan new query-nya. Nama filenya dia apa, Bu? Nama filenya itu apa tadi? Statement select. Jadi kalau di Google Classroom itu kalian buka yang pertemuan 2. Ada pertemuan 2, terus di tab pengantar PSQL dan query select, di situ ada 3 file. Nah, itu di-download semua. Di job sheet-nya juga di-download. Baik. Nah, kalau udah di-download, kalian langsung buka yang statement select. Kalau udah dibuka statement select, kalian langsung praktekkan. Langsung praktekkan sampai halaman nomor 5 dulu deh, halaman 5 dulu. Terus kalian lihat. Gampang ini, Rek. Nggak sampai 1 menit bisa ini. Jadi kalau di sini dia itu kalau udah dibuka, kalian nge-create database-nya. Udah nge-create database, kalian select 1, select Ferdi Sugiarto, select Malang, select Polynema. Belum ada database sama sekali, tapi di situ bisa di-select. Iya, bisa. Di sini nanti dia langsung menampilkan data-data yang udah diinputkan di perintah select. Seperti ini bisa. Terus nanti kalian akan diminta bikin tabel. 1 tabel aja, tapi itu berdasarkan tabel yang pakai GUI-nya. Biasanya kan kalian create table apa, seperti itu. Sebenarnya bisa. Jadi nanti kalau bikin tabel, share screen. Nanti kalau kecepatan bilang lo ya. Atau kalau terlalu lama bilang juga. Kurang cepat Bu, bisa saya percepat biar bisa segera selesai. Boleh tuh. Nah ini. Udah dibuka kan tinggal gini aja kan, new database. Terus udah new database, udah kebentuk database baru. Kalau yang di slide itu, kalau yang di file PDF itu kalian dimintanya itu buat bikin new tabel. Gini aja. Gampang. Terus diisilah itu kolomnya name, data type-nya apa. Itu misalkan kalau yang males nge-create itu bisa. Itu dia nunjukkan, oh di sini lo bisa langsung create tabel itu nggak usah pakai source create table apa enggak, langsung di-create new tabel, terus baru langsung save table. Itu kalau pakai GUI. Tapi kalau mau nge-create
create, di mana ada perintahnya. Kalau mau nge-create ya tinggal new query. New query di sini kan tinggal misalkan ini tadi nggak jadi ya, saya udah bikin, close, bikin, nah new query langsung kalian nge-create-nya di sini. Oke, nah misalkan nih, kan tadi udah bikin tabel baru, bikin database baru, namanya Polynema. Jangan lupa kita untuk connect ke database yang barusan kita bikin, itu kita harus pakai use, perintah use Polynema. Seperti itu, database Polynema. Ini baru dijalankan, use Polynema. Execute sebagian bagaimana Bu? Execute sebagian tinggal diginikan aja kan, atau tinggal gini aja langsung run execute, atau kamu blok seperti ini. Kalau mau satu blok, execute. Seperti itu. Berarti saya sudah pakai database di sini Polynema. Kalau kalian nggak use gini dulu, default-nya nanti kalian create table, create macam-macam, default-nya nanti ke database master ini, Rek. Share screen-an ini saya kelihatan ya? Share screen-an SQL Server saya. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Berarti udah benar share screen-nya SQL Server. Jadi, mungkin sudah pernah dijelaskan sama dosen-dosen sebelumnya ya. Kalau di SQL Server, itu ada database aslinya dia, database system. Misalkan database system buat aplikasi SQL Server ini, dia ada database master, model, MSDB, dan MDB. Nah, di database ini, dia berisi informasi-informasi mengenai user siapa aja yang connect, bisa. Terus, kliennya siapa aja. Terus, ini tipe datanya apa aja. Tipe data yang di sini, tabelnya yang sudah pernah dibentuk, tabel apa aja itu bisa dilihat di beberapa database ini. Nanti kalau kalian belajar materi metadata, itu nanti kita use-nya, kita connect-nya ke database-database yang di sistem database. Nah, misal nih, kalian create tabel, tapi lupa nggak kasih use ini. Kalau use itu berarti saya menggunakan database apa mau di create. Saya mau create tabel tapi lupa nggak digunakan use Polynema karena database yang barusan dibuatkan Polynema. Itu nanti tabelmu pasti larinya nanti ke database master di sini. Tabel yang baru dibuat pasti nanti ketambahannya nanti di sini. Nambah di sini. Seperti itu. Jadi jangan lupa kalau main di SQL Server, kalian declare-kan, kalian bikin database-nya dulu. Jangan lupa perintah use ini. Kalau nggak gitu, kalian udah ngetik panjang lebar, bikin panjang lebar, nanti larinya malah ke yang master di sini, bukan ke database tujuan Anda. Oke? Kalau sudah, silakan diutik-utik, terus kalian sampai select itu sudah selesai. Kalau di run ya nanti hasilnya seperti ini ya, itu yang versi simple. Tapi nanti kita akan belajar variabel. Ada yang SQL servernya bermasalah? Mas, mbak, udah bisa semua ya? Ini kalau saya panggil random bisa kan nanti? Bisa. Insya Allah bisa. Kita nanti nggak lama-lama sih, sampai jam 3 aja. Atau jam 3 kurang 15 sudah selesai. Kalau kalian lihat di sini ya, kalian sampai create ini, create tabel. Udah satu tabel aja sampai ini udah selesai beres. Kalau sudah, kita bisa langsung ke job sheet yang lainnya. Ini tugasmu ini aja. Tugasnya untuk pertemuan kali ini aja. Share screen-nya nggak jalan, Bu. Oh, share screen-nya nggak jalan sebentar. Saya tidak menggunakan OS dari Microsoft, pakai OS X, Bu. Tapi SQL Server-nya bisa di running kan, Mas Ali?
Ali Ridho yang ngechat tadi. Saya baca chat tadi ada yang pakai Mac, SQL Server-nya bisa. SQL Server tidak bisa. Oke, nanti. Nanti yang nggak bisa private chat ke saya ya. Sampai ini aja, Rek. Kalau udah selesai, saya tunggu semuanya sampai select yang ini. Jadi use database. Jadi nanti kamu bikinnya new query lagi. Tadi pakai apa? Use Polynema gitu kan. Kecil besar nggak masalah. Saya suka pakai besar gini sih. Use Polynema. Atau karena di sini database Polynema. Ini kecil ya. Use Polynema. Udah baru nanti select. Selectnya apa? Select nama kan tadi select, kamu bikin nama misalkan. Atau select satu, misalkan seperti itu. Terus kalau sudah seperti ini, terus kamu nyoba new table, bikin tabel baru, di mana tabelnya itu namanya tabel mahasiswa, kolomnya adalah kolom NIM, nama, alamat. Udah, kalau udah seperti itu, saya lanjutkan lagi. Assign primary key-nya juga gampang, Rek, di sini. Saya kasih waktu sampai 2.35 ya. Kalau udah 2.35 saya lanjut materi selanjutnya. Ntar saya tinggal dulu sebentar. Wes ya, nggak ada masalah ya. Saya next lagi bisa ya. Jadi di sini, Mas masih ada di situ kah?
Masih, Bu. Oh iya. Saya pikir nyoba sampai ketiduran. Bentar. Jadi di sini nanti kita bisa deklarasi variabel juga. Contohnya nih, sebentar, fungsi variabel itu buat apa sih? Udah pernah belajar kan? Udah tahu kan variabel itu apa? Udah, Bu. Sudah ya? Sebentar, ini saya sharing screen-nya itu sudah benar kah? Sekarang saya sharing screen yang materi, yang tadi saya anggap sudah bisa semua, gampang kok. Nah, di sini ada variabel. Kita gimana caranya mendeklarasikan variabel? Jadi misalkan di situ ya, saya ingin buat variabel. Saya pengen membuat sebuah program super simple, di mana saya mempunyai suatu variabel untuk menampung nilai saya. Jadi di situ saya ingin menampung nama sama NIM, itu aja, NM itu NIM, misalkan seperti itu. Saya buat variabel NIM sama nama. Nah, di situ kita pakai declare nama variabel, tipenya apa. Udah gampang di sini. Jadi kalian kalau mau bikin variabel di SQL, itu declare, terus kasih add, terus namanya apa, tipenya apa. Udah. Contohnya, itu nanti bisa diimplementasikan ke perintah-perintah dasar. If, case, terus macam-macam yang ada di bawah ini. Ada if, jika kondisi, terus statementnya apa. If 2 sama dengan 4, print benar. Misalkan seperti itu kan. Kira-kira ini nanti munculnya outputnya apa, Rek? Benarkah atau salah atau nggak muncul apa-apa? Nggak tahu, bingung? Nggak muncul apa-apa. Iya, kenapa nggak muncul apa-apa, Mas? Soalnya belum ada deklarasi variabelnya. Benar, Mas Oni. Jadi, jika 2 sama dengan 4, print benar. Nah, seperti ini. Apakah 2 itu sama dengan 4? Enggak kan? Berarti dia ya udah comment complete successfully karena dia nggak ada else-nya. Kecuali kalau dia ada else-nya, jika salah maka dia print salah. Nah, misalkan nih, kalau apakah 2 sama dengan 2? Ya, karena dia sama. Makanya dia ada print nanti benar. Itu contoh yang belum pakai variabel kayak gini. Misalkan yang tadi, biar ke print saya salah gimana? Berarti ya kamu perlu nambahin else aja. Perlu ada status deklarasi untuk status salah. Kalau salah, kalau 2 itu nggak sama dengan 4, berarti kan dia salah. Kalau tadi kan belum ada deklarasinya, dia nek salah diapakan. Karena di sini udah dikasih else, kalau salah, print salah. Jadi kayak gini. Nah, ini yang pakai variabel nilai. Saya punya variabel nilai, dibikin else if. Terus saya punya if exists, begin, end, dan seterusnya. Oke, saya stop share. Saya langsung run source yang di sini, biar kalian nunggunya nggak kelamaan juga. Misalnya ini ya, variabel, ya. Udah pindah ke ini kan, udah pindah ke DPMS kita kan. Nah, di sini saya punya variabel. Saya use polynema dulu ya, execute. Terus saya ada go seperti ini. Nah, go. Maksudnya go ini apa? Untuk mengakhiri deklarasi di sini. Jadi misalkan kalau saya punya contohnya ya, kalau saya punya deklarasikan variabel i, tipe datanya adalah integer. Saya set lah itu nilai i-nya adalah 10. Terus saya select lah i, sorry ya, agak berisik soalnya dan di sini. Saya select nilainya i. Saya run. Ketemunya kan 10 di sini. 10. Nah, misalkan nih saya punya seperti ini. Saya deklarkan nilainya i.
Jadi kalau misalkan saya ada Go seperti ini, itu variabelnya itu cuma dipisahkan oleh satu batch. Misalkan di atasnya Go, nah seperti ini satu batch. Misalkan kalian naruh variabel di sini, itu pasti nggak bisa karena beda batch atau beda blok program, dia nggak kebaca. Go itu buat memindahkannya. Kalau misalkan kalau Java itu berarti kan kalau kalian kayak gini, source-nya apa, terus ada kayak gini. Nah, itu satu blok program di Java. Tapi kalau di SQL kita pakai Go seperti ini. Misalkan saya punya, dia declare variabel i, integer. Setnya nilainya misalkan 10, select i. Ini bisa seperti ini. Tapi saya kasihlah Go di sini, udah ketutup kan. Saya select lagi i 10. Pasti nanti pas waktu di execute itu nggak bisa karena ada muncul must declare scalar variable i. Gitu ya. Jadi deklarasi ini kalau udah ditaruh di setelahnya Go seperti ini, dia dianggap batch atau blok program yang berbeda seperti itu. Nah, itu variabel. Contohnya lagi, misalkan saya punya variabel name sama nama, jangan lupa dikasih tipenya seperti ini. Nah, misalkan ya di sini saya deklarasikan mahasiswa, saya deklarasikan variabel. Kalau yang ini kan bisa ya execute, udah command complete successful. Ini berarti udah kebentuk variabel name sama nama. Terus kalau yang ini, suara saya kedengeran nggak ya? Soalnya keras banget itu. Kedengaran, Bu. Kedengeran. Misalkan ini deh, jadi saya deklarasikan, saya punya variabel mahasiswa. Kalau yang ini tadi nggak dibikin menjadi sebuah tabel, seperti ini aja. Tapi kalau yang ini, saya declare-kan lagi, misalkan, jangan mahasiswa lah ya, apa ya, dosen misalkan, declare. Saya punya dosen itu nanti saya ubah dia menjadi table. Variabel itu saya taruh ke dalam table. Misalkan di situ ada NIDN, itu tipe datanya integer juga. Nama berarti tipe datanya varchar, misalkan ya. Ini udah menjadi sebuah Oke, terus ini yang error apa ini kok masih sama? Seperti ini. Terus saya lakukan insert, perintah insert kan paham kan? Insert itu. Nah, kalau kalian pakai gini kan udah tahu ya, di sini ada dosen. Nah, di sini insert into variabel, yang variabel tadi di-S-kan menjadi tabel. Values-nya apa? Misalkan values-nya NIDN, misalkan seperti ini. Saya udah seperti ini. Berarti itu nanti kalau saya run di sini, execute, udah terbentuk satu baris. Isinya adalah ini. Cara lihatnya gimana? Karena saya bikin tabel itu pakai variabel seperti ini, itu adalah nanti jadi temporary tabel. Temporary tabel itu apa? Nggak akan muncul di sini. Temporary tabel. Kalau di sini kan diakses kapanpun bisa. Karena kalian udah create table yang versi aslinya, create table seperti itu. Tapi kalau yang seperti ini, dia jadi temporary tabel. Harus diaksesnya dalam satu blok. Jadi saya mau select nih. Select-nya kan sama ya, select from dosen. Udah, seperti itu. Dosen. Mana dosen ini? Baru nanti bisa. Nah, itu loh yang bedakan di MySQL atau SQL yang kalian sudah pelajari di semester sebelumnya dengan yang akan kalian pelajari di semester ini atau yang sedang kalian pelajari di semester ini, itu bisa dibikin sekompleks ini.
bisa dikasih variabel, bisa dikasih fungsi, bisa dibikin if else seperti ini. Jadi untuk perintah-perintah SQL itu bisa lebih variannya bisa lebih banyak dan kalian bisa lebih explore atau bisa gali datanya itu bisa lebih banyak lagi. Seperti itu, enggak melulu saya create data, update, delete dan seterusnya, tapi kalian nanti bisa main ke analisa datanya. Kalian bisa main ke otomasi datanya gimana, insert secara otomatis gimana, seperti itu. Itu keunggulannya kalau pakai ini. Yang ini nggak saya jelaskan, udah paham kan ini yang tadi? Pasti salah, ya karena ini yang tadi. Nah, kayak seperti ini, contoh. Saya punya variabel umur. Saya set umurnya 51. Kalau umurnya lebih dari 50, ini kan 51, berarti dia lebih dari 50. Nanti hasilnya kan otomatis dia apa? Tua kan? Jika umurnya 50, hasilnya tua. Jika umurnya nanti lebih dari 25, kurang dari 50, hasilnya dewasa, dan seterusnya, else seperti ini. Nah, saya mau langsung run, seperti ini. Kira-kira kalau di run error nggak? Saya ngerunnya langsung dulu. Pasti semua udah tahu. Soalnya ya alasannya. Set umurnya nggak masuk. Set umurnya nggak masuk. Ya udah wes sampai set umur ini. Error juga kan. Kita harus set dari declare ini sampai terakhir ini. Yes, ya paham ya. Jadi kalau kita main masalah yang variabel-variabel, kalian menerangnya juga harus lebih teliti. Seperti ini untuk belajar variabel gampang. Yang ini juga gampang, ini pakai begin sama end. Nah, ini nanti udah dijelaskan di situ. Ada begin, ada end. Go tadi wes paham kan ya? Go udah. If else, insya Allah udah. Semoga nggak ngantuk. Insya Allah bisa if else. Sekarang begin. Begin itu nanti jika ada beberapa kondisi yang tertentu. Misalkan di sini ya, saya set tingginya 210. Kalau tingginya kurang dari 140, ini kan berarti ada dua blok ini sama blok yang ini. Di mana di blok yang ini itu kondisinya ada dua, kondisi lebih dari satu. Kalian kasih begin seperti ini, kondisi ada lebih dari satu. Kalau tingginya kurang dari 140, dia tidak masuk kualifikasi. Karena dia setnya 210, berarti dia langsung masuk ke bloknya else. Nah, nanti di else itu nanti kalian ada dua kondisi. Nah, ini loh pentingnya begin sama end. Dia untuk memisahkan yang beberapa kondisi akan tapi ada di dalam satu blok yang berbeda. Kayak percambangan kondisi, itu kita pakai begin sama end. Udah sih itu aja. Sebenarnya kalau dari pertemuan kali ini, sebentar, tugasnya, nah ini kan while udah bisa. Ini while, kalau nilainya kurang dari sama dengan 10, saya print nilai. Set nilai plus 2 baru di end. Nanti prosesnya akan seperti ini. Karena dia di plus 2 dulu baru di end. Ini bisa kalian pelajari sendiri untuk yang ini. Ini mudah, tapi PR-mu yang ini insya Allah udah bisa. Kalau kalian sudah baca slide 2 yang tadi, 2 slide yang tadi, 2 file PDF yang tadi, terus PR-nya ngerjakan yang ini, Rek. Jadi itu nanti yang dibuat tugas kali ini, kalian punya 2 tabel, mahasiswa sama tabel kelas. Tadi kan udah bikin tabel mahasiswa, kalian nanti tinggal bikin tabel kelas. Terus baru kalian input, diisi namanya. Isi biasa nggak apa-apa, atau kalian mau pakai source insert tabel nggak apa-apa, silakan. Itu nanti dokumentasikan. Terus kalian diminta buatlah T-SQL untuk memasukkan data tabel kelas apabila diketahui jika NIM mahasiswa 1, maka kode tahun ajarnya adalah 3A dan 2010. Seperti itu. Jadi kalian nanti
ini template source-nya kayak gini, sudah bisa untuk memecahkan yang permasalahan yang di sini. Yang sulit dari tugas ini yang nomor 3 aja. Contohnya kita akhiri jam 3 berarti. Contohnya kayak gini. Saya punya tabel namanya mahasiswa, sama seperti yang tadi, ada nama, alamat, seperti ini. Saya punya source yang tadi, seperti yang di file PDF. Tapi di sini versi simpelnya. Saya cuma ingin mengetahui data itu ada atau enggak. Jadi saya bikin variabel. Kalau di sini saya punya kolom namanya NIM sama nama sama alamat. Saya bikin variabel namanya NIM, nama, dan alamat. Kan seperti itu. Atau bisa juga saya bikin variabel namanya NIM aja, gitu juga bisa. Terus saya set nilai variabel itu 1. Jika data itu ada di seleksi MySQL yang ini, jangan lupa berarti kalian use calling ini. Oke. Use database ini. Jika saya set menjadi seperti ini, maka print data ditemukan. Karena saya setnya 1, jadi tadi datanya nanti kalau di run datanya ditemukan. Nah, kalian tinggal nambahin yang di sininya ini. Bentar ya, Adan ya. Udah itu aja sih dari saya. Kalau ada pertanyaan tugasnya silakan ditanyakan. Saya nunggu Adan dulu. Oh iya, Rek, sekali lagi, yang di Google Classroom kalian nggak perlu submit tugas, Rek. Submitnya di LMS, biar nggak double. Kalau ada beberapa yang sudah terlanjur submit, nggak apa-apa. Oke, sudah selesai. Sudah itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau nggak ada ya bisa kita akhiri. Bu, untuk LMS-nya nggak bisa, Bu, dari tadi, Bu. Dari kemarin itu bisa nggak, Rek? Kalau kemarin. Bisa. Bisanya cuma sebentar, Bu. Kadang bisa, kadang enggak gitu. Itu kadang bisa cuma di login, Bu. Nanti setelah login, pamannya mau masuk ke mata kuliah yang ini, gitu kadang udah gateway lagi. Oh gitu. Iya, sama saya juga dari kemarin saya mau upload di situ juga nggak bisa. Enaknya gimana nih? Masalah submit tugas ini. Yang di Google Classroom belum saya set sih. Atau prefer di Google Classroom saja submit tugasnya. Lebih baik saran saya di Google Classroom, Bu. Gitu ya. Yang lainnya yang setuju. pasti, Bu. Yang pasti.
Iya, saya itu juga serba salah kadang. Dari jurusan itu mintanya itu semuanya diupload di website Polinema. Akan tapi website Polinemanya sendiri seperti itu kan. Untuk pertemuan 2 kali ini nggak apa-apa wes ya. Pertemuan 1 kemarin udah di website belum submitnya? Di LMS. Yang pertemuan 1. Enggak bisa, bukan uploadnya di Classroom itu yang pertemuan 1. Yang pertemuan 1 kemarin kan saya bikinkan assignment. Udahan. Itu teman-teman udah upload di situ belum? Pertemuan 1 minggu kemarin. Kalau yang kemarin pretest itu bisa, Bu. Bisa semua. Kalau pertemuan 1 pretest sudah bisa semua, pertemuan 2 ini yang baru di Google Classroom gitu loh. Jadi kalian pertemuan 1 tetap di LMS, pertemuan 2 ini yang di Google Classroom gitu aja. Pertemuan 3, kalau sudah nggak rewel, kita pindah ke LMS lagi gitu aja ya. Halo? Ya, Bu. Jadi gini, semoga LMS-nya segera membaik. Tapi kalau misalkan LMS-nya nggak membaik, kita submit-nya sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi misalkan kalau pertemuan kedua kali ini di Google Classroom, ya nanti semuanya teman-teman submit-nya di Google Classroom semua, nggak usah ada yang di LMS. Seperti itu biar nggak double. Terus baru pertemuan 3 minggu depan misalkan sudah nggak rewel lagi LMS-nya, kita usahakan di LMS. Gitu, soalnya itu yang dicek. Itu aja ya, berarti untuk di Google Classroom, nanti saya bikinkan assignment, jangan submit dulu sebelum assignment-nya ada. Terus nanti kalau sudah saya kabari. Untuk absensi kita sementara manual seperti yang tadi, alhamdulillah sudah datang semua. Itu aja dari saya. Minggu kali ini di Google Classroom udah diputuskan itu. Oke. Ada lagi? Format penulisan sama ya dengan minggu kemarin, tapi diganti tugas 2 gitu. Filenya PDF. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang merasa berat kalau ini deadline-nya besok jam 6 sore? Masih lama, Rek, soal mek teluh. Gampang ini. Bisa semua ya? Insya Allah. Bisa, alhamdulillah. Soalnya cuma 3, deadline-mu besok jam 6 sore, waktumu udah panjang banget. Ini kalau kalian tadi memperhatikan, insya Allah 1 jam aja nggak ada, 30 menit udah bisa ngerjakan ini. Tuh, yes ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, ditutup aja. Nggak ada? Oke. Cukup. Yes, gitu aja ya. Keburu sholat juga kan kalian? Oke. Gini, nanti kalau yang pakai Mac atau apa ya, nanti chat saya, misalkan SQL servernya nggak bisa, atau seperti apa, nanti kita cari solusinya bersama. Terus kalau ada pertanyaan minggu ini yang nggak ke-handle, kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan otomatis kita langsung membahas pertemuan yang minggu ini, job sheet-nya, baru kita masuk ke materi pertemuan minggu depan. Materi pertemuan minggu depan, apa ya materinya sebentar. Kalau nggak, ini join, sorting, filtering data. Tuh, materi pertemuan minggu ini kan select seperti itu, sama bikin variabel. Dah, itu aja dari saya. Sekian, mohon maaf kalau ada salah kata. Minggu depan sama ya, masuknya jam 1 aja. Kalau saya misalkan nggak masuk-masuk, sama seperti tadi, chat aja. Tadi saya masih cari link Zoom-nya soalnya, jadi agak terlambat. Itu aja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak, Mas. Semangat ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya